Puji dan syukur sepantasnya kita arahkan kepada Tuhan karena berkat dan pertolongan dari Tuhan sampai saat ini kita diberikan berkat kesehatan yang sangat luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena berkat Tuhan begitu besar bagi kita semua, untuk itu pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan saya ambilkan dari Injil Markus 1 ayat 40 sampai dengan yang ke-43. Yang demikian sabda Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segeralah ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Demikian sabda Tuhan, yang berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tetap setia untuk melaksanakan. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada kesempatan malam hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus 1 ayat 40 sampai dengan yang ke-43. Dan tema pada saat ini adalah hidup untuk berpengharapan. Ada suatu ungkapan yang begitu indah. Ungkapan itu ialah hidup adalah pengharapan. Itu artinya ketika kita masih hidup, pasti ada suatu pengharapan di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita rasakan pengharapan ataupun cita-cita di dalam hidup kita selalu mewarnai kehidupan kita semua. Kita berharap hari ini yang mungkin kita belum beruntung, kita berharap hari esok kita akan mendapatkan yang lebih baik. Kita berharap hari esok itu lebih baik daripada hari ini. Dalam Injil Tuhan ini dikisahkan tentang nubuat Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Kalau kita perhatikan ketika Tuhan menyembuhkan orang sakit kusta tersebut, ada ungkapan yang penuh harapan yang diucapkan oleh orang yang sakit kusta tersebut. Di dalam ayat 40 dikatakan bahwa kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Inilah kata-kata yang penuh harap dari orang yang sakit kusta tersebut. Mengapa demikian? Orang kusta tersebut menaruh harapan kepada Yesus. Karena ia tahu
bahwa pada saat itu sakit kusta adalah suatu penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Akan tetapi, ketika orang kusta itu melihat Yesus dan berjumpa dengan Yesus, ada seberkas harapan di dalam dirinya. Melihat keinginan ataupun harapan yang begitu besar dan rasa percaya akan kuasa Tuhan, dengan rasa belas kasihan, maka Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan orang sakit kusta tersebut sembuh. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita rasakan di dalam kehidupan saat ini, mungkin kita sedang dilanda rasa khawatir, rasa ketakutan akan keberlangsungan hidup kita. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi wabah COVID-19 yang saat ini belum bisa hilang dari dunia ini. Harapan ataupun angan-angan sepertinya itu sirna di dalam kehidupan kita. Akan tetapi, harapan itu masih ada kalau kita tetap berharap kepada Tuhan. Seperti orang yang sakit kusta tersebut. Ketika ia sudah merasa tidak ada lagi harapan di dalam hidupnya, Yesus datang memberikan harapan baru bagi orang sakit kusta tersebut. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, kita sudah dikuatkan bahwa hidup itu adalah suatu pengharapan. Di mana ketika kita masih hidup, harapan itu masih ada di dalam kehidupan kita. Kita masih punya tangan untuk mengulurkan tangan kita masih punya kaki untuk melangkah, kita masih punya mata untuk melihat. Itulah harapan satu-satunya yang kita punyai. Bagaimana kita bisa melangkah, kita bisa meraih, dan kita bisa melihat harapan itu ada di depan kita. Janganlah berhenti berharap, karena harapan itu ada di depan kita semua. Dan Tuhan Allah adalah sumber pengharapan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.